Tidak ada beton bertulang. Namun, itu dapat membuat sebuah jembatan berdiri kokoh selama 1400 tahun. Lalu, leluhur sebenarnya bagaimana melakukan ini? Pada awalnya, orang-orang membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Mereka meletakkan pilar batu ke dalam sungai. Kemudian, mereka meletakkan papan batu di atasnya. Seolah-olah mereka membuat sebuah bangku panjang untuk sungai. Maka orang-orang menyebutnya jembatan bangku. Namun, jembatan bangku hanya bisa melintasi permukaan sungai yang lebih sempit. Begitu permukaan sungai terlalu lebar, papan batu menjadi mudah melengkung dan patah. Pada saat itu, kamu yang cerdas berpikir, bisa menambahkan beberapa pilar batu lagi, untuk memperpendek rentang jembatan. Namun, jika begitu, terlalu banyak pilar batu, tidak hanya menghalangi lalu lintas kapal. Ketika menghadapi banjir, pilar batu juga mudah dihanyutkan oleh banjir. Ini berdampak serius terhadap lalu lintas. Kemudian, saat kamu menjelajahi gua, kamu menemukan, gua itu kosong namun tidak akan runtuh. Mungkin karena struktur lengkung di atap gua yang unik. Maka, kamu memutuskan untuk meniru bentuk gua, menggunakan batu untuk membentuk sebuah lengkung batu, yang dibangun di kedua sisi sungai. Namun, selama proses pembangunan, kamu menemukan, selalu ada celah antara batu-batu. Meskipun menggunakan pasir dan kerikil untuk mengisi celah tersebut, lengkung batu juga mudah runtuh karena beban yang tidak merata. Maka, kamu memotong setiap batu, menjadi bentuk yang lebih lebar di atas dan lebih sempit di bawah. Dengan cara ini, ketika lengkung terbentuk, batu-batu dapat terjepit dengan erat. Saat mereka saling menekan, gaya akan diteruskan di sepanjang lingkaran lengkung ke abutmen di kedua sisi. Tidak hanya membuat jembatan lengkung lebih stabil, tetapi juga menghilangkan kebutuhan akan pilar jembatan, memungkinkan kapal dan banjir untuk melintas dengan lancar. Namun, jembatan lengkung batu yang paling awal berbentuk setengah lingkaran. Meskipun rentangnya menjadi lebih besar, namun, karena setengah lingkarannya terlalu tinggi, permukaan jembatan seperti sebuah bukit kecil, sangat tidak nyaman bagi kendaraan dan pejalan kaki untuk naik turun. Maka, kamu berinovasi dengan berani, mengubah sudut pemotongan batu, mengubah lengkung setengah lingkaran yang menjulang tinggi menjadi lengkung busur. Untuk mencegah batu menjadi longgar dan bergeser, kamu juga menggunakan sabuk besi untuk menghubungkan batu-batu dua per dua, agar mereka menyatu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dengan cara ini, permukaan jembatan menjadi stabil dan rata. Namun, saat kamu berpikir semua masalah telah teratasi, sungai mengalami banjir. Meskipun lubang lengkung besar cukup untuk saluran air, tetapi banjir sangat hebat. Tubuh jembatan masih berisiko tergerus. Maka, kamu menggali dua lubang kecil di kedua sisi lengkung besar. Masing-masing menggali dua lubang kecil. Dengan cara ini, ketika banjir datang, lubang kecil tidak hanya dapat membagi aliran, tetapi juga mengurangi berat tubuh jembatan, membuat seluruh jembatan menjadi lebih ringan dan stabil. Saat itu, kamu juga berpikir bahwa hanya kuat saja tidak cukup. Kamu juga harus menambahkan beberapa langkah perlindungan untuk jembatan. Jadi kamu kemudian mengukir kepala naga di kedua sisi lengkungan atap. Masing-masing mengukir satu kepala naga. Mereka bukan hanya hiasan. Saat hujan deras, air hujan dapat mengalir keluar dari mulut kepala naga, seperti naga yang bernapas api. Tidak hanya melindungi tubuh jembatan agar tidak rusak, tapi juga menggambarkan harapan orang-orang untuk menjaga sungai. Harapan untuk selalu aman dan damai. Jadi selamat untukmu. Kamu telah merancang jembatan terbaik di dunia. Jembatan Zhao Zhou. Selama lebih dari 1400 tahun, ia telah melewati banyak sekali banjir, peperangan, dan gempa bumi. Masih berdiri kokoh tanpa goyah. Ini adalah keajaiban teknik yang sangat pantas.